Baik, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini kita akan membahas konstruktor yang sebelumnya kita sudah bahas terkait dengan overloading dan kelas sebelumnya juga kelas. Ini kelanjutannya yaitu terkait overloading. Baik, akan saya share dokumen. Ya, ini konstruktor dan overloading. Sebelum masuk ke konstruktor, kita akan membahas tentang inisialisasi variabel global atau pemberian nilai awal variabel global. Ini cara pertama adalah kita memberi nilai awal variabel global itu dengan cara modifier dari variabel global itu kita buat public. Kita buat public sehingga kita nanti di eksekusinya kita bisa memberi nilai ya. Seperti misalkan ini variabelnya adalah XR, langsung diberi nilai awal di sini. Itu cara pertama. Terus berikutnya yang cara kedua adalah kita menggunakan fungsi setter getter ya. Ini setter getter ini, jadi misalkan ini set, jadi seperti yang di kelas circle tadi, cuma ini nilai X di R-nya itu dibuat private. Sehingga kita bisa membuat fungsi setter dan oke, ini contohnya ya. Jadi di sini saya kasih coret ya, public nanti sebenarnya diganti private ya. Private, sehingga kita bisa membuat fungsi setter ini set X, terus set Y, set R. Ini tentunya nanti karena setting memberi nilai dari suatu variabel global, ini nanti sifatnya void ya. Modifiernya void, ini apa? Patternnya atau apa ya, void ya ini. Void karena tidak ada nilai baliknya. Sementara untuk fungsi getternya ini ya ada returnnya, tapi sini nggak ada argumennya. Kalau tadi ada argumennya tapi nggak ada. Yang mengambil nilai X, mengambil nilai Y, mengambil nilai R. Set X memberi nilai X, set Y memberi nilai Y, set R memberi nilai R. Ya ini nanti eksekusinya pada saat create object, pilih A circle ya, A circle, new circle, nanti memberi nilainya adalah ini, A circle dot set 10. Kalau yang sebelumnya itu karena public kan A circle X sama dengan 10 gitu ya. Oke, ini untuk setternya, terus getternya tinggal orang mengambil ya, mengambil nilai aja ya, get, langsung get. Terus berikutnya cara yang ketiga yaitu kita menggunakan konstruktor. Konstruktor mempunyai beberapa karakteristik atau sifat ya. Jadi sifat yang pertama
Jadi konstruktor itu adalah fungsi khusus yang secara otomatis dia akan dieksekusi pada saat objek diciptakan, objek di-create. Jadi pada saat kita create objek, otomatis konstruktornya dieksekusi itu dijalankan. Jadi tidak seperti fungsi yang lain, kalau biasanya kan objek dot gitu ya, konstruktor nggak usah. Langsung kita create objek, langsung dia otomatis. Yang kedua, konstruktor digunakan untuk memberi nilai awal dari variabel global. Globalnya apa itu nanti akan diberi awal di konstruktor ini. Terus berikutnya, sifat berikutnya adalah konstruktor itu namanya sama dengan nama kelas. Jadi kalau di Java itu biasa secara umum, secara konvensi itu nama fungsi itu kan diawali dengan huruf kecil gitu ya. Tapi khusus konstruktor ini walaupun dia fungsi, karena dia punya sifat harus sama dengan nama kelas, sementara kelas itu secara konvensi kesepakatan itu kalau di Java ya, itu dimulai dengan huruf besar. Jadi namanya huruf besar ya dia ikut persis namanya dengan nama kelas. Terus berikutnya konstruktor itu tidak mempunyai return ya. Baik, modifier ini nanti public ya. Terus bahkan void pun tidak ya. Tidak ada kata void, tidak ada. Terus berikutnya konstruktor itu nanti dalam satu kelas itu boleh lebih dari satu. Boleh lebih dari satu. Nanti kita akan sebut dengan konstruktor overloading. Mungkin kita overloading sudah bahas dan ada beberapa tugas yang harus kita overloading. Mudah-mudahan sudah paham dan memahami konstruktor overloading nanti kita akan lebih mudah. Oke, ini contoh ya. Secara umum sintaksnya begini. Ya, public class name dan nanti otomatis nama konstruktornya ya public class name sama class name. Yang sys. Terus ini contoh ya. Ini counter, nama kelasnya counter. Ini kalau kita perhatikan counter kan huruf besar ya, C gitu ya. Huruf besar, tapi yang lain ini huruf kecil ya, diawali dengan huruf kecil. Function method. Ya. Khusus konstruktor itu sama persis dengan nama kelas, jadi sifatnya kan begitu. Ini variabel globalnya adalah in counter index. Berikutnya, ini eksekusinya. Eksekusi dari kelas tadi. Yang ini konstruktor yang overloading tadi. Kalau kita perhatikan di sini, yang pertama itu tidak ada argumennya, yang kedua itu ada argumennya dengan satu parameter. Ya. Ini kita sebut dengan konstruktor overloading. Ini yang ya tadi yang contoh kalau untuk kelas circle ya. Ini private, ya private kan ya, private XDR inisialisasi di sini ya, XDR di konstruktor.
Ini untuk create object ya. Create object new circle ini berarti kebetulan tadi tidak didefinisikan, jadi ya tidak perlu argumen kan tadi ya, dan juga tidak ada isinya ya, karena memang tadi tidak ada khusus terkait dengan tidak didefinisikan secara eksplisit ini ya. Nah ini untuk yang kalau konstruktor yang ada parameternya ini, ada 3 parameter X, Y, R. Ini otomatis nanti di dalam ini memorinya itu akan tersimpan nilai X-nya 10, Y-nya 20, R-nya 5. Kalau yang tadi kan tidak ada isinya ya. Atau belum nggak di-create di memorinya. Multiple konstruktor atau kita sebut dengan kata lain konstruktor overloading tadi. Mirip dengan ini sifat-sifatnya dengan fungsi overloading kemarin. Nah ini ada 3 konstruktor ya. Ini circle dengan 3 parameter, ini dengan 2 parameter. Ini 1 parameter ya. 1 parameter ini sebenarnya kalau mau dibuat untuk yang 2 ini 2 parameter bisa ya. Bisa 0, 1, 2, 3. Ya. Jadi tambah lagi bisa. Untuk konstruktornya. Ini create objeknya ini beda-beda. Ini konstruktor dengan 3 parameter, konstruktor dengan 1 parameter ini tanpa ini. Nah ini karena terdefinisikan kita punya nilai kan. Jadi didefinisikan X-nya 0, Y0, R-nya 1 gitu ya. Yang ini jadi untuk R saja. Untuk R-nya sama dengan 10, yang lainnya sama dengan 0. Nah, ini lengkap 10,12 20 R-nya. Nah, ini sebenarnya untuk tadi ya. Kemarin sudah ya. Oke, jadi overloading itu namanya sama tapi argumennya beda gitu. Parameternya beda. Untuk beberapa kasus memang ada yang untuk return biasanya jarang ya. Polimorfisme ya memang nanti di pada bab khusus atau bahasan khusus nanti polimorfisme ya. Itu terkait juga tentang overloading dan overwriting. Oh iya, ini untuk di C++ itu atau di Python ya, atau di Python nanti kita akan mengenal operator overloading dan metode overloading. Tetapi kalau di Java kita hanya mengenal metode overloading. Untuk operator overloadingnya tidak ada. Ya, yang di Java tidak ada. Jadi ini untuk metode overloading dan overloading itu di C++ ada, di Python ada. Nanti tugasnya untuk Python ditambah overloading. Ya, nanti di polimorfisme nanti kita pakai yang overloading tadi sudah saya ceritakan overloading dan operating. Jadi ini kita lewat aja. Baik, ini untuk kasus di Java ya ini ya. Jadi penggunaan this. Yang pertama itu kalau ini secara umum sebenarnya kalau di metode atau function itu ini ya kalau nama parameternya sama dengan nama variabel global ini pakai this gitu ya.
Terus ini berikutnya, kalau di apa, ada beberapa konstruktor, maka satu konstruktor bisa memanggil konstruktor lain dengan, pakai this gitu ya. Jadi kalau yang ini konstruktor dengan satu parameter bisa nge-call, konstruktor dengan 2 parameter, kayak this gitu ya. Ini nggak usah, usah. Ini kalau ada apa, 2 objek circle A, circle B ya. Oh ini contoh statik nih, nggak usah deh. Nanti kita akan ada bahas tersendiri sebenarnya. Tapi secara umum statik itu, kalau ini kita perhatikan, statik itu apa, ini one copy per kelas. One copy per kelas berarti ini dipakai untuk semua, ini ya, semua objek, semua function ya. Kalau yang instan variabel itu one copy per objek. Jadi setiap objek cuma hanya punya satu ini ya. Dan objek satu dengan yang lain akan berbeda-beda nanti. Tapi kalau statik ini, objek satu dengan yang lain bisa sama. Satu variabel. Yang ini nanti aja deh ya. Di apa, Oke, saya kira ini penjelasan terkait dengan materinya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada yang kurang. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.